Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Introduction Communication Theory Analysis and Application. Bagian Richard West, Lynn H. Turner, chapter 5-8 akan menjelaskan materi kami. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Alexander Agustinus, Krisna Aulia Muhammad, Muhammad Raihan Resnandia, dan Adaska Ilesha Wibowo. Dan sekarang kita akan mulai dari latar belakang. Komunikasi merupakan variabel penyokong utama eksistensi sistem sosial. Tanpa adanya komunikasi, kelompok orang tidak dapat disebut sebagai masyarakat. Komunikasi juga menjadi sarana bagi manusia untuk memahami dan menafsirkan sekelilingnya. Maka dari itu diciptakan beberapa teori komunikasi. Menurut teori interaksi simbolik, interaksi sosial penting sebagai sarana dan penyebab perilaku manusia. Pihak-pihak yang berinteraksi memainkan peran penyeimbang dalam memastikan bahwa komunikasi dalam interaksi itu berjalan dengan efektif. Dan materi yang pertama adalah Symbolic Interaction Theory atau teori interaksi simbolik. Nah, kita masuk ke sejarahnya dulu nih. The History of Symbolic Interaction Theory. Sejarah dari teori ini sendiri diawali dengan dua tokoh yang bernama John Dewey dan William James. Mereka adalah seorang pragmatis dan juga pendiri utama dari intelektual teori interaksi simbolik. Kaum pragmatis ini percaya bahwa realitas itu bersifat dinamis. Meskipun pernyataan itu masih tidak populer pada masa itu. Nah, dengan kata lain, mereka memiliki keyakinan ontologis yang berbeda dari banyak intelektual terkemuka lainnya pada saat itu. Lanjut. Interaksi simbolik berawal dari dua universitas yang berbeda, yaitu University of Iowa dan University of Chicago. Di Iowa, Manford dan murid-muridnya berperan penting dalam membantu mengkonfirmasi dan menambah ide-ide orisinal dari teori tersebut. Selain itu, kelompok Iowa juga mengembangkan beberapa cara baru dalam memandang diri sendiri, tetapi pendekatan mereka dipandang eksentrik. Dan kelompok University of Chicago berpendapat bahwa studi tentang manusia tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama seperti mempelajari hal-hal lain. Nah, tetapi kedua aliran ini dianggap menyimpang pada metodologi atau epistemolog. Selanjutnya, Depth and Assumption of Symbolic Interaction Theory. Teori interaksi simbolik dilandasi pada ide-ide tentang diri dan hubungannya dengan masyarakat. La Rosa dan Reithes pada tahun 1993 telah meneliti teori interaksi simbolik yang berkaitan dengan studi tentang keluarga. Mereka mencatat bahwa 7 asumsi sentral mendasari teori dan asumsi ini mencerminkan 3 tema sentral. Tema yang pertama adalah the importance of meaning for human behavior. Tema ini adalah pandangan akan suatu simbol dalam menafsirkan suatu makna mempengaruhi perilaku manusia. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa individu membangun makna melalui proses komunikasi karena makna tidak intrinsik dalam hal apapun. Nah, yang pertama adalah manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang dimiliki orang lain untuk mereka. Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai lingkaran atau rangsangan dan tanggapan yang ditunjukkan orang terhadap rangsangan tersebut.
Dan yang kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi antar orang. Hal ini didukung dengan adanya makna yang diciptakan dalam interaksi antar orang. Pada Bloomberg pada tahun 1969 menjelaskan bahwa ada 3 cara menghitung asal-usul makna, yaitu dengan melalui yang pertama pendekatan menganggap makna sebagai sesuatu yang intrinsik, yang kedua adalah sumber makna populer lebih berorientasi pada orang, bukan pada benda. Dan yang ketiga, makna tercipta di antara orang-orang, yang berarti makna adalah suatu produk sosial atau kreasi yang terbentuk di dalam melalui aktivitas mendefinisikan saat mereka sedang berinteraksi. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses penafsiran. Bloomer mencatat bahwa proses penafsiran ini memiliki 2 langkah, yaitu yang pertama, komunikator menunjukkan hal-hal yang memiliki makna. Bloomer berpendapat bahwa bagian dari proses ini berbeda dari pendekatan psikologis dan terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam komunikasi dengan diri mereka sendiri. Dan langkah selanjutnya adalah komunikator memilih, memeriksa, dan mengubah makna dalam konteks di mana mereka menemukan makna tersendiri menurut mereka. Dan tema yang selanjutnya adalah the importance of the self-concept. Tema ini secara menyeluruh berfokus pada pentingnya konsep diri atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipegang orang terhadap diri mereka sendiri. Teori ini menggambarkan individu dengan diri aktif berdasarkan interaksi sosial dengan orang lain. Setidaknya ada 2 unsur penting dari tema ini. Yang pertama adalah individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Diyakini bahwa individu membangun konsep diri mereka melalui interaksi dengan orang lain. Asumsi ini menunjukkan bahwa kita mengembangkan kesadaran melalui kontak dengan orang lain. Dan Mead berpendapat bahwa proses ini berlanjut melalui penguasaan bahasa anak dan kemampuan untuk menanggapi orang lain dan menginternalisasi umpan balik yang mereka terima. Dan yang kedua ada konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku, di mana manusia memiliki dominasi akan diri sendiri dan karena itu memiliki mekanisme untuk interaksi diri untuk mengontrol perilaku. Dan tema selanjutnya adalah the relationship between the individual and society. Tema terakhir ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan kendala sosial, di mana tema ini mencakup asumsi bahwa orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial dan bahwa struktur sosial dibangun melalui interaksi sosial. Unsur yang pertama adalah orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu dan budaya sangat mempengaruhi perilaku dan sikap yang kita hargai dalam memahami diri kita sendiri. Sebagai contoh, Mary Rovers pada tahun 2002 menyatakan bahwa kursus merancang situs web pribadi sangat sulit bagi siswa Hmong dalam karyanya. Siswa tersebut menjelaskan bahwa budayanya tidak suka berbicara tentang diri sendiri dan bahwa memposting informasi tentang diri sendiri adalah perbuatan yang tidak pantas menurut siswa tersebut. Dan yang kedua adalah struktur sosial dikerjakan melalui interaksi sosial. Asumsi ini menyampaikan posisi yang diambil oleh asumsi sebelumnya, di mana struktur sosial tidak dapat diubah dan mengakui bahwa individulah yang dapat mengubah keadaan sosial mereka sendiri. Selanjutnya key concept. Yang pertama adalah mind. Mead mendefinisikan pikiran sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna sosial yang sama. Dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikirannya melalui interaksi dengan manusia lain. Sebagai contoh adalah seorang bayi. Bayi masih tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang lain sampai mereka dapat menguasai bahasa atau sistem umum simbol verbal dan non-verbal yang tersusun dalam pola pengungkapan pikiran dan perasaannya.
Dan yang kedua adalah self. Matt mendefinisikan diri sebagai kemampuan untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Matt menyebut ini sebagai diri berkacamata atau suatu kemampuan untuk melihat diri sendiri di cermin pandangan orang lain. Dan yang ketiga adalah society. Matt berpendapat bahwa interaksi terjadi dalam struktur sosial yang dinamis, yang kita sebut budaya atau masyarakat. Matt mendefinisikan masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial buatan manusia, di mana masyarakat ada sebelum individu, tetapi diciptakan dan dibentuk oleh individu yang bertindak bersama dengan orang lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Coordinated Management of Meaning. Dilanjutkan slide-nya. Oke, jadi pemahaman pertama adalah all the world's a stage. Agar dapat memahami apa yang terjadi selama pembicaraan berlangsung, Barnett Peirce dan Vernon Cronin menciptakan Coordinated Management of Meaning. Peirce pun menyimpulkan bahwa CMM adalah cara berpikir tentang kita sendiri. Pertanyaan yang utama adalah, siapa kita dan bagaimana kami akan hidup? Vernon Cronin pernah berkata bahwa kehidupan ini layaknya pertunjukan teater. Sejumlah aktor memainkan situasi dramatis dan aktor lain menghasilkan kehebohan hiruk-pikuk dengan titik-titik koherensi yang terisolasi. Pada dasarnya, alur percakapan adalah sebuah produksi teater yang masif. Tiap individu bertugas menyutradarai drama mereka masing-masing. Dan tidak jarang, cerita mereka berkembang dengan liar tanpa adanya penulisan yang konkret. Peirce kemudian mempertimbangkan, apakah metafora teatrikal itu tepat adanya? Menurutnya, metafora ini kurang efektif karena ia mempertimbangkan naik turunnya percakapan dan dialog yang tidak dapat diprediksi. Gagasan tentang produksi teater kreatif ini sangat bertolak belakang dengan perspektif para peneliti lain ketika CMM dikonseptualisasikan. Untuk membentuk teori mereka, Peirce dan Cronin melihat ke beberapa disiplin ilmu yang berbeda, seperti filsafat, psikologi, dan pendidikan. Boleh dilanjutkan slide-nya. Selanjutnya ada assumptions of coordinated management of meaning. Teori ini cukup krusial karena menaruh fokus pada hubungan antar individu dengan masyarakatnya. Dapat 3 asumsi yang melatar belakangi pembahasan coordinated management of meaning. Teori ini bertumpu pada konsep komunikasi, realitas sosial, dan makna. Kemudian ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu ada sentralisasi komunikasi, lalu yang kedua manusia menciptakan realitas sosial, dan yang ketiga CMM memiliki keterkaitan dengan cara orang mengontrol percakapan. Pada asumsi pertama menunjuk pada sentralisasi komunikasi, yang artinya bahwa manusia hidup dalam berkomunikasi. Hal ini adalah proses yang dinamis lebih dari sekedar pembicaraan. Menurut CMM sendiri, komunikasi merupakan cara menciptakan dan melakukan sesuatu. Lalu asumsi kedua menurut CMM adalah bahwa manusia secara bersama-sama menciptakan realitas sosial. Keyakinan bahwa orang-orang yang terlibat dalam suatu percakapan dapat bersama-sama membangun realitas sosial mereka sendiri, yaitu disebut dengan konstruksionisme sosial. Lalu pada asumsi yang terakhir, CMM memiliki keterkaitan dengan cara orang mengontrol percakapan. Secara spesifik, pertukaran informasi bergantung pada pemaknaan pribadi dan antar pribadi. Ketiga asumsi tersebut melatar belakangi pembahasan coordinated management of meaning. Seperti yang telah kita lihat dari ketiga asumsi tersebut, teori ini bertumpu pada konsep komunikasi, realitas sosial, dan makna. Boleh lanjutkan. Selanjutnya ada the hierarchy of organized meaning. Menurut ahli CMM, manusia mengatur pesan secara hierarkis. Ini adalah salah satu fitur kunci dalam CMM. Tujuannya agar individu mengorganisir makna dan menentukan seberapa banyak bobot yang diberikan
pada pesan tersebut. Teori CMM pun mengusulkan 6 tingkat makna. Di antaranya, konten, tindak tutur, episode, hubungan, skrip kehidupan, dan pola budaya. Kita harus ingat bahwa level yang lebih tinggi dapat membantu menafsirkan level yang lebih rendah. Berikut adalah gambar ilustrasi dari Hierarchy of Organized Meaning. Boleh dilanjutkan? Yang pertama ada konten. Konten adalah langkah pertama untuk mengubah informasi yang mentah menjadi sebuah makna yang sudah matang. Misalnya, kita sedang beristirahat di tempat kerja. Dalam keadaan yang sedang rileks, kita dapat mengamati situasi sekitar dan menerima simbol-simbol yang ada. Lalu kemudian diubah menjadi makna. Kita dapat mengelompokkan hal-hal yang kita dengar dari, misalnya, dari bos dalam kategori pertama. Lalu mengelompokkan informasi tentang lingkungan kerja dalam kategori kedua, dan informasi gaji dalam kategori ketiga. Lalu yang kedua ada Speech Act. Dalam membahas makna tingkatan kedua, Peirce menjelaskan peraturan dalam bertindak sebagai sekelompok hal-hal yang tidak asing bagi kita, seperti janji, hinaan, spekulasi, dan pujian. Hal-hal tadi adalah tindakan yang kita lakukan dengan berbicara. Tindakan tutur berfungsi untuk mengkomunikasikan maksud pembicara dan menunjukkan bagaimana komunikasi tertentu harus dilakukan selanjutnya. Peirce pada tahun 1994 mengatakan bahwa tutur tindakan bukanlah sebuah benda mati. Mereka adalah konfigurasi logika yang memiliki makna dan tindakan dalam percakapan. Maka dari itu, kita harus menyadari dalam menciptakan makna dalam tutur tindakan dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada episodes. Untuk menginterpretasikan tutur tindakan, Peirce membahas semua rutinitas komunikasi yang memiliki awal, tengah, dan akhir dapat ditentukan. Dalam beberapa arti tertentu, episode menggambarkan konteks ketika orang mulai bertindak. Kita mulai melihat pengaruh konteks terhadap makna pada tingkatan ini. Peirce pada tahun 2007 menyatakan bahwa episode adalah urutan tutur tindakan yang sama-sama berhubungan dan bersatu menjadi sebuah cerita. Lalu yang keempat ada relationships, yaitu tingkatan makna yang keempat ini, yaitu di mana dua orang saling mengenali potensi dan keterbatasan masing-masing dalam hubungan mitra. Peirce pada tahun 2007 memperlebar pandangan tradisional kita tentang hubungan. Selain hubungan kemitraan antar pertemanan, pasangan, dan anggota keluarga, ia juga mempercayai bahwa suatu hubungan dapat mencakup hubungan yang lebih besar namun tidak terlalu intim, seperti hubungan korporasi, perkotaan, agama, dan klub olahraga. Dalam arti tertentu, ia menegaskan bahwa kita semua memiliki hubungan, baik karena gen, bahasa, dan daya tarik kita sendiri. Mau tidak mau, ini semua menyatu untuk menghubungkan kita dengan satu sama lain. Lalu yang kelima ada life scripts. Anggap naskah kehidupan sebagai autobiografi diri kita sendiri, yang bertujuan untuk membantu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi diri kita sekarang ini berkat naskah kehidupan yang sudah dibuat oleh kita sendiri. Yang terakhir ada cultural patterns. Ketika membicarakan tentang pola budaya, Peirce pada tahun 1980 mengatakan bahwa manusia dapat dikenali dari kelompok dan budaya tertentu. Ia melanjutkan bahwa masing-masing dari kita bertindak menurut nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di sekitar kita. Nilai-nilai ini berkaitan dengan jenis kelamin, ras, kelas, identitas spiritual, dan sebagainya. Pola budaya dapat digambarkan sebagai gambaran tatanan dunia yang sangat luas dan hubungan manusia dengan tatanan tersebut. Artinya, ketika memaknai sebuah makna hubungan antar individu, memiliki hubungan dengan budaya yang lebih besar. Next. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang charm and strange loops. Karena hierarki tidak dapat berlangsung selamanya, para ahli teori mengusulkan bahwa beberapa tingkatan rendah dapat direfleksikan kembali. Ketika lingkaran konsisten dalam sebuah hierarki, maka lingkaran itu disebut dengan lingkaran memesona.
Di sini terdapat gambar ilustrasi tersebut. Lalu, lingkaran aneh biasanya berkaitan dengan intrakomunikasi di mana individu terlibat dialog dengan diri sendiri perihal perilaku yang dapat merusak diri mereka sendiri. Next. Untuk contoh lingkaran aneh sendiri yaitu anggap kita sebagai siswa yang bersangka bahwa kita adalah siswa yang pintar. Namun ketika hari ujian telah tiba, kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai ekspektasi dengan kita. Kita mendapat nilai yang buruk. Nah, lingkaran aneh ini berarti bahwa bagaimana perspektif kita tentang kita siswa yang cerdas tidak selaras dengan realitas yang ada bahwa kita sebenarnya adalah siswa yang kurang cerdas atau bodoh. Next. Lalu ada the coordination of meaning, making sense of the sequence. Menurut Peirce, koordinasi paling mudah dipahami dengan melihat manusia berinteraksi setiap hari. Meskipun mencapai koordinasi itu tergolong cukup sulit. Koordinasi terjadi ketika dua orang berusaha untuk mengurutkan isi percakapan mereka. Ada 3 hasil yang mungkin akan didapatkan ketika dua orang berbicara. Mereka mencapai koordinasi, mereka tidak mencapai koordinasi, atau mereka mencapai beberapa tingkatan koordinasi. Lebih lanjut. Lalu berikutnya ada influences on the coordination process. Koordinasi dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk rasa moralitas dan ketersediaan sumber daya. Pertama, koordinasi mengharuskan individu untuk berpegang pada tatanan moral yang lebih tinggi. Para ahli teori CMM, seperti Peirce, menjelaskan bahwa moralitas sebagai kehormatan, martabat, dan karakter. Tatanan moral adalah kesempatan untuk sebuah individu agar bisa menekankan sikap etis dalam sebuah percakapan. Teori CMM berpendapat bahwa etika adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam percakapan. Selain moralitas, koordinasi dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Ketika para ahli CMM membicarakan tentang sumber daya, yang mereka rujuk adalah sebuah cerita, gambar, atau simbol. Atau institusi yang digunakan untuk membuat dunia mereka lebih bermakna. Sumber daya juga mencakup persepsi, ingatan, dan konsep yang membantu orang mencapai koherensi dalam realitas sosial mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada cognitive dissonance theory. Oke, next. Nah, untuk cognitive dissonance theory itu teori konsisten umumnya tuh mengasumsikan bahwa pikiran bertindak sebagai perantara antara rangsangan dan tanggapan. Nah, teori-teori ini menyatakan bahwa ketika orang menerima informasi atau stimulus, mereka mengaturnya dalam pola dengan rangsangan lain yang mereka temui sebelumnya. Teori konsistensi mengatakan ada kekurangan seimbang antara persepsi, mode pengetahuan, keyakinan, dan penilaian. Nah, untuk hubungan konsonan ini itu adalah ketika dua elemen berada dalam keseimbangan, dan hubungan disonan adalah ketika elemen-elemen tersebut tidak seimbang satu sama lain. Nah, contohnya tuh seperti hubungan sumbang adalah ketika Katolik yang taat bisa saja disebut Rita yang juga meyakini hak aborsi perempuan. Nah, dalam hal ini keyakinan agama Rita itu bertentangan dengan keyakinan tentang aborsi. Oke, next. Lalu selanjutnya ada asumsi of cognitive dissonance theory. Nah, teori disonansi kognitif itu menjelaskan bagaimana keyakinan dan tindakan mengubah sikap. Fokusnya itu adalah pada efek perbedaan antara kognisi. 4 asumsi dasar teori disonansi kognitif adalah, yang pertama, orang mencari konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan tindakan mereka. Lalu yang kedua, disonansi muncul dari kontradiksi psikologis. Lalu yang ketiga, disonansi adalah keadaan permusuhan yang mendorong perilaku yang memiliki efek terukur pada orang. Dan yang keempat, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai keharmonisan dan upaya untuk mengurangi disonan. Nah, untuk asumsi pertama itu adalah merupakan model sifat manusia yang menekankan stabilitas dan konsistensi.
Nah, teori disonansi kognitif itu menunjukkan bahwa orang tidak menyukai kontradiksi dalam pikiran dan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka menginginkan konsistensi. Lalu untuk asumsi kedua itu membahas tentang jenis konsistensi yang dipedulikan orang. Nah, teori ini tuh tidak peduli dengan konsistensi logis yang ketat. Sebaliknya, ini mengacu pada fakta bahwa kognisi harus secara psikologis kontradiktif untuk menciptakan disonansi kognitif. Lalu asumsi ketiga dari teori ini tuh menunjukkan bahwa permusuhan adalah disonansi yang dihasilkan ketika orang mengalami kontradiksi psikologis. Oleh karena itu, orang tidak menikmati berada dalam keadaan disonansi. Ini adalah keadaan yang tidak nyaman. Oke, bisa di next. Yang selanjutnya itu ada asumsi of cognitive dissonance theory. Yang sudah seperti dijelaskan tadi, itu asumsi pertama tuh merupakan model sifat manusia yang menekankan stabilitas dan konsistensi. Untuk teori ini tuh yang tadi dijelaskan itu menunjukkan bahwa orang tidak menyukai kontradiksi dalam pikiran dan keyakinan mereka. Sebaliknya mereka menginginkan konsistensi. Lalu asumsi kedua yang sudah dibahas tadi itu membahas tentang jenis konsistensi yang dipedulikan orang. Teori ini peduli dengan konsistensi yang ketat. Sebaliknya ini bukan mengacu pada bahwa kondisi harus secara psikologis kontradiktif. Lalu yang terakhir yang sudah saya katakan tadi itu teori ini menunjukkan bahwa permusuhan adalah disonansi yang dihasilkan ketika orang mengalami kontradiksi psikologis. Oleh karena itu, orang tidak menikmati berada dalam disonansi. Ini adalah keadaan yang tidak nyaman. Festinger berpendapat bahwa disonansi adalah keadaan kegembiraan. Oke, next. Lalu selanjutnya ada konsep and process of cognitive dissonance. Untuk yang pertama itu ada magnitude of dissonance, yaitu konsep pertama adalah keyaringan hiruk pikuk. Ini mengacu pada jumlah kuantitatif disonansi yang dialami seseorang. Tingkat disonansi menentukan tindakan yang dapat diambil orang dan wawasan yang dapat mereka dukung untuk mengurangi disonansi. Nah, teori ini membedakan antara situasi yang menghasilkan lebih banyak disonansi dan situasi yang lebih sedikit disonansi. Nah, selain itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi jumlah disonansi yang dirasakan seseorang. Menurut Zimbardo, Embesen, dan Maslach pada tahun 1977 menjelaskan, pertama, tingkat kepentingan atau pentingnya masalah itu mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan. Nah, yang kedua itu kenyaringan disonan mempengaruhi oleh rasio disonan atau jumlah persepsi disonan terhadap jumlah persepsi konsonan. Akhirnya tingkat disonansi dipengaruhi oleh alasan seseorang membenarkan kontradiksi. Alasan ini mengacu pada alasan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa ada ketidaksesuaian. Nah, semakin banyak alasan untuk menjelaskan perbedaannya, maka semakin sedikit perselisihannya. Oke, next. Untuk selanjutnya itu ada coping with dissonance. Meskipun teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa disonansi dapat dikurangi melalui perubahan perilaku dan sikap, tetapi sebagian besar penelitian berfokus pada yang terakhir, yaitu banyak cara untuk meningkatkan koherensi yang didasarkan pada kognisi dan teori menyarankan beberapa metode yang dapat digunakan Juan untuk mengurangi disonansi. Nah, dengan kata lain, disonansi itu dapat diatasi dengan pertama, itu meningkatkan kepercayaan pada konsonan. Yang kedua itu mengurangi pentingnya keyakinan pada disonansi, atau yang ketiga mengubah keyakinan untuk menghilangkan disonansi. Oke, next. Lalu selanjutnya ada magnitude of dissonance. Konsep pertama adalah penyaringan hiruk pikuk. Ini mengacu pada jumlah kuantitatif disonansi yang dialami seseorang. Tingkat disonansi menentukan tindakan yang dapat diambil orang dan wawasan yang dapat mereka dukung untuk mengurangi disonansi. Teori ini membedakan antara situasi yang menghasilkan lebih banyak disonansi dan situasi yang menghasilkan lebih sedikit disonansi. Oke, next.
Assumption of Cognitive Dissonance Theory. Asumsi pertama itu merupakan model sifat manusia yang menekankan stabilitas dan konsistensi. Oke, untuk cognitive dissonance dan perception itu secara khusus teori disonansi kognitif memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi, sehingga menangani proses paparan selektif, perhatian selektif, interpretasi selektif, dan memori selektif. Proses ini adalah dasar dari penghindaran ini. Nah, paparan selektif atau pencarian informasi yang konsisten yang belum tersedia akan membantu mengurangi disonansi. CDT memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang sesuai dengan sikap dan perilaku mereka. Perhatian selektif mengacu pada melihat informasi yang konsisten segera setelah tersedia. Individu memperhatikan informasi di sekitarnya yang konsisten dengan sikap dan keyakinannya serta mengabaikan informasi yang saling bertentangan. Interpretasi selektif menafsirkan informasi ambigu dengan cara konsisten melalui interpretasi selektif. Kebanyakan orang menafsirkan sikap teman dekat mereka lebih sesuai dengan sikap mereka sendiri daripada yang sebenarnya. Oke, next. Lalu yang terakhir itu ada minimal justification, yaitu justifikasi minimal itu berkaitan dengan pemberian insentif minimum yang diperlukan untuk membujuk seseorang agar berubah. Menurut Festinger dari 1957 berpendapat bahwa jika seseorang ingin mencapai perubahan pribadi selain sekedar kepatuhan publik, cara terbaik adalah memberikan penghargaan atau hukuman yang cukup untuk mencapai kepatuhan. Nah, Festinger dan Carl Smith itu juga berpendapat bahwa sesuatu yang orang tidak percaya menciptakan lebih banyak disonansi untuk imbalan minimal daripada melakukan hal yang sama untuk imbalan yang lebih besar. Nah, jadi pembenaran minimal itu menciptakan lebih banyak disonansi kognitif dan membutuhkan lebih banyak perubahan untuk menguranginya daripada pembenaran yang lebih substansif. Oke, next. Selanjutnya ada Cognitive Dissonance Theory and Persuasion. Sebuah studi menarik tentang penyesalan pembeli terkait dengan pembelian mobil menunjukkan bahwa membiarkan orang tahu bahwa keputusan mereka bersifat bebas dapat mengurangi disonansi. Hal ini berbicara tentang pentingnya keputusan dan rasio disonan. Studi lain dari Knox and Inkster pada 1968 meneliti tahap penyesalan ini setelah keputusan dalam konteks yang berbeda. Bagaimana yang dicatat oleh Robert Wicklow dan Jack Wyburn pada 1976, penelitian ini meminta peneliti untuk mendekati orang sebelum atau setelah memasang taruhan $2 di arena pacuan kuda Kanada. Mengurangi hiruk-pikuk disonansi tak terhindarkan yang akan terjadi. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, yang terakhir ada expectancy violation theory. Next. Nah, expectancy violation theory ini adalah peran komunikasi nonverbal itu sangat penting dan hampir ada di setiap kegiatan komunikasi. Apa yang kita lakukan dalam percakapan atau bagaimana cara kita mengatakan serta menyampaikan suatu hal bisa lebih penting daripada apa yang sebenarnya kita katakan. Oleh Knapp and Hall pada 2010 dan Richmond, McCroskey, and Hickson pada 2008. Untuk memahami komunikasi nonverbal dan pengaruhnya terhadap pesan dalam percakapan, Burgon mengembangkan sebuah teori pelanggaran harapan pada 1978. Nah, sejak saat itu, Burgon dan sejumlah rekannya telah mempelajari berbagai pesan dan pengaruh komunikasi nonverbal terhadap produksi pesan. Burgon pada tahun 1994 membahas persimpangan komunikasi nonverbal dan produksi pesan ketika dia menyatakan bahwa, dalam tanda kutip, isyarat nonverbal adalah bagian yang melekat dan penting dari proses penciptaan pesan dan bagaimana interpretasi pesan tersebut. Nah, teori ini mengikuti positivistik nonverbal karena teori ini meneliti isu-isu di luar cakupan teori komunikasi nonverbal.
sesuatu yang ada sejak awal kemunculannya pada sekitar 1970-an. Next. Nah, lalu ada space relation. Nah, zona proxemic sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang menggunakan ruang. Zona ini mencakup bagaimana cara orang menggunakan ruang dalam percakapan serta persepsi orang lain dalam penggunaan ruang tersebut yang sifatnya pribadi. Ruang pribadi dapat didefinisikan sebagai, dalam tanda kutip, volume variabel tak kasat mata yang mengelilingi individu yang menentukan jarak pilihan individu itu dari orang lain. Lalu selanjutnya ada proxemic zones. Burgon pada 1978 berdasarkan landasan bahwa manusia memiliki dua kebutuhan yang saling bersaing, yaitu afiliasi dan ruang pribadi. Ruang pribadi menurut Burgon dapat didefinisikan sebagai volume variabel tak kasat mata yang mengelilingi individu yang menentukan jarak pilihan individu itu dari orang lain. Burgon dan penulis Pelanggaran Harapan lainnya percaya bahwa orang secara bersamaan ingin tinggal di dekat orang lain, tetapi juga menginginkan jarak. Ini adalah dilema yang membingungkan, tetapi realistis. Bagi kebanyakan dari kita, hanya sedikit orang yang bisa hidup dalam keterasingan. Namun, terkadang orang lebih suka privasi mereka masing-masing. Next. Nah, lalu ada proxemic, yaitu yang pertama ada jarak pribadi. Titik terjauh sekitar 1,2 meter biasanya dicadangkan untuk hubungan yang tidak terlalu pribadi, seperti pegawai penjualan. Hal menunjukkan bahwa dalam zona jarak pribadi, suara biasanya sedang, panas tubuh dapat terdeteksi, dan nafas serta bau badan dapat terlihat. Kalau yang kedua ada jarak sosial. Dengan jangkauan proxemic yang mencakup sekitar 1,2 meter hingga 3 meter, jarak sosial kategori ini mencirikan banyak percakapan dalam budaya barat, misalnya antar rekan kerja. Hall pada tahun 1966 berpendapat bahwa jarak sosial yang lebih dekat biasanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di dalam lingkungan sosial yang lebih santai, misalnya pesta koktail. Meski jaraknya terlihat agak jauh, Hall mengingatkan kita bahwa kita bisa merasakan tekstur kulit dan rambut dalam fase dekat dari kategori ini. Fase jauh dikaitkan dengan individu yang harus berbicara lebih keras daripada mereka yang berada di fase dekat. Selain itu, fase jauh dapat dianggap lebih formal daripada fase dekat. Fase jauh dari jarak sosial memungkinkan orang untuk melakukan tugas secara simultan. Misalnya, resepsionis dalam melanjutkan pekerjaan mereka saat sedang berbicara dengan orang asing yang mendekat. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memantau orang lain saat melaksanakan tugas. Yang ketiga ada jarak publik. Jangkauan proxemic pada jarak publik ini berkisar dari 3 hingga 7 meter. Pada jarak ini, cukup sulit untuk mengetahui ekspresi wajah orang lain, karena cukup jauh dan jarak ini biasanya diterapkan ketika seorang sedang melakukan presentasi di depan kelas dengan menggunakan proyeksi layar. Sedangkan fase dekat mencirikan seorang guru di ruang kelas. Fase jauh termasuk guru di ruang kuliah. Juga, aktor menggunakan jarak publik dalam pertunjukan mereka. Akibatnya, tindakan dan kata-kata mereka bisa saja dilebih-lebihkan. Guru dan aktor, bagaimanapun, hanyalah dua dari banyak tipe orang yang menggunakan jarak proxemic publik ini di dalam kehidupan mereka. Next. Lalu ada territoriality. Teritorial atau kepemilikan seseorang atas suatu area atau objek. Seringkali kita mengklaim berbagai wilayah spasial yang ingin kita lindungi atau pertahankan. Orang memutuskan bahwa mereka ingin mendirikan pagar, memasang papan nama, atau menetapkan ruang sebagai milik mereka. Misalnya, kamar tidur, mobil ibu, dan sebagainya. Ada 3 jenis wilayah. Yang pertama primer, lalu sekunder, dan yang terakhir publik. Ini menurut Atman pada tahun 1975 dan Lyman pada tahun 1990. Wilayah utama menandakan domain eksklusif individu, misalnya bengkel atau komputer pribadi, itu adalah wilayah utama. Faktanya, banyak orang yang menempatkan nama mereka di wilayah utama mereka untuk lebih menandakan kepemilikan atas wilayah tersebut.
Wilayah sekunder sinyal, semacam koneksi pribadi ke suatu area atau objek. Wilayah sekunder tidak eksklusif untuk sebuah atau seorang individu, tetapi individu tersebut merasakan semacam asosiasi dengan wilayah sekunder tersebut. Misalnya, banyak mahasiswa tingkat 3 merasa bahwa kantin kampus adalah wilayah sekunder mereka. Mereka tidak memiliki area tersebut, tetapi mereka sering mendapati warung spesifik yang ada di area tersebut. Nah, wilayah publik tidak melibatkan afiliasi pribadi dan mencakup area yang terbuka untuk semua orang, misalnya pantai, taman, bioskop, dan area transportasi umum. Nah, teritorialisme ini juga sering disertai dengan reaksi dan pencegahan, di mana saat seseorang mencoba untuk memasuki wilayah mereka dan akan merespons ketika wilayah tersebut diserbu. Dalam konteks ini, saya menggunakan contoh geng, di mana mereka akan menggunakan penanda wilayah agar tidak ada geng lainnya yang memasuki atau menyerang wilayah mereka tersebut. Knapp dan Hall mencatat bahwa jika pencegahan tidak berhasil dalam mempertahankan wilayah seseorang tersebut mungkin bereaksi dalam beberapa cara, termasuk terangsang secara fisik dan kognitif. Singkatnya, manusia biasanya mengintai wilayah mereka dalam 4 cara utama, yaitu pertama, penanda, yaitu menandai tempat kita, lalu label, yaitu sebagai simbol identifikasi, lalu tampilan ofensif, yaitu menunjukkan penampilan dan perilaku agresif, dan yang terakhir, kepemilikan menjadi yang pertama dan bertahan yang paling lama di wilayah tersebut. Ini menurut Knapp pada tahun 1978. Next. Lalu selanjutnya, Assumption of Expectancy Violation Theory. Nah, teori pelanggaran harapan, terutama berkaitan dengan struktur pesan nonverbal, ini menegaskan bahwa ketika norma-norma komunikatif dilanggar, pelanggaran itu dapat dirasakan baik atau tidak, tergantung pada persepsi penerima pelanggar tersebut. Melanggar harapan orang lain adalah strategi yang dapat digunakan daripada menyesuaikan dengan harapan orang lain. Nah, teori pelanggaran harapan ini berakar pada bagaimana pesan disajikan kepada orang lain dan jenis perilaku yang dilakukan orang lain selama percakapan tersebut. Selain itu, ada 3 asumsi yang mencakup teori. Yang pertama, harapan mendorong interaksi manusia. Yang kedua, harapan untuk perilaku manusia dipelajari. Yang ketiga, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Harapan dapat didefinisikan sebagai kognisi dan perilaku yang diantisipasi dan ditentukan dalam percakapan dengan orang lain. Harapan juga dapat mendorong interaksi manusia serta harus mencakup perilaku verbal dan nonverbal. Di antara banyaknya konsep dalam teori pelanggaran harapan ini adalah gagasan bahwa masing-masing dari kita memiliki ambang ancaman yang sangat bervariasi, tergantung pada orang yang berinteraksi dengan kita. Dalam kelompok kecil, identifikasi bagaimana ambang batas ancaman dapat bervariasi dalam sejumlah percakapan. Harus kita pastikan untuk menyertakan bagaimana fungsi jarak dan bagaimana topik pembicaraan tersebut dapat berperan di ambang batas ancaman tersebut. Next. Nah, di sini ada pelanggaran harapan, ada 4. Yang pertama, arousal. Penyimpangan dari harapan memiliki konsekuensi. Nah, penyimpangan ini atau pelanggaran memiliki apa yang kita sebut sebagai nilai gairah. Nah, menurut Burgon, awalnya merasa bahwa penyimpangan dari harapan memiliki konsekuensi. Namun dengan ini dia mengatakan bahwa ketika harapan seseorang dilanggar, minat atau perhatian orang tersebut pun jadi bangkit. Dan dia menggunakan mekanisme tertentu untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Di saat gairah tersebut muncul, minat atau perhatian seseorang terhadap penyimpangan meningkat dan seseorang kurang memperhatikan pesan dan lebih berfokus kepada sumber rangsangan tersebut. Ini menurut Lapoire and Burgon pada 1996. Lalu Burgon dan Hale pada 1998 menyebutkan hal ini sebagai kewaspadaan mental atau respon yang berorientasi di mana perhatian dialihkan ke sumber penyimpangan. Nah, gairah ini juga bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu gairah kognitif dan fisik. Gairah kognitif adalah kewaspadaan orientasi terhadap pelanggaran. Ketika kita terangsang secara kognitif, indera intuitif kita menjadi meningkat. Lalu yang kedua, gairah fisik, termasuk perilaku yang kita lakukan sebagai komunikator dalam interaksi seperti bergerak keluar dari jarak berbicara yang tidak nyaman, menyesuaikan sikap seseorang selama interaksi, dan hal-hal lainnya. Lalu yang kedua, threat threshold, jarak di mana
seseorang yang berinteraksi mengalami ketidaknyamanan fisik dan fisiologis dengan kehadiran orang lain. Ini menurut Burgon pada tahun 1978. Nah, ambang batas ancaman adalah toleransi untuk pelanggaran jarak. Burgon menyatakan bahwa, dalam tanda kutip, ketika jarak disamakan dengan ancaman, jarak yang lebih dekat dianggap lebih mengancam dan jarak yang lebih jauh dianggap kurang mengancam. Nah, dalam pengertian ini dapat kita definisikan bahwa jarak dimaknai sebagai pernyataan ancaman dari komunikator. Orang dapat memberi penghargaan atau hukuman atas suatu ancaman. Lalu yang ketiga, ada violation valence. Nah, di sini pelanggaran valensi yang mengacu pada penilaian positif atau negatif dari perilaku yang tidak terduga. Nah, valensi pelanggaran ini lebih berfokus pada penyimpangan dari suatu harapan. Valensi adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan evaluasi tentang perilaku. Menurut NFV teori, berargumen bahwa jika perilaku yang diberikan lebih positif dibandingkan apa yang diharapkan, hasilnya adalah pelanggaran harapan yang positif, dan hal itu berlaku sebaliknya. Yang terakhir, communication reward valency. Ketika orang terlewat batas atau menyimpang dari harapan, bagaimana penyimpangan itu diterima tergantung pada potensi imbalan orang lain. Nah, ini dikatakan oleh Burgon dan ia bersama dengan Deborah Choker dan Ray Choker pada 1986 mencatat bahwa tidak semua pelanggaran perilaku yang diharapkan selalu menghasilkan persepsi negatif. Burgon berpikir orang memiliki potensi untuk memberi penghargaan atau hukuman dalam percakapan dan mempertahankan bahwa orang membawa karakteristik positif dan negatif ke dalam interaksi. Mereka juga menyebut ini valensi imbalan komunikator, menurut West and Turner pada 2010. Next. Nah, untuk bagian studi kasus akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Studi kasus kami diambil dari jurnal yang berjudul Pemaknaan Diri Remaja pada Konflik Keluarga pra Penceraian Orang Tua pada tahun 2021. Jurnal ini bercerita tentang pemaknaan diri menjadi sangat sulit dilakukan oleh remaja broken home karena dalam proses pemaknaan diri dan pembentukan jati diri diperlukan peran dan dukungan dari orang tua. Metode penelitian jurnal ini sendiri adalah metode deskripsi kualitatif dengan subjek penelitian adalah remaja yang memiliki masalah komunikasi yang berusia 19-22 tahun dari keluarga broken home di kota Bandung. Dan hasil penelitian jurnal ini adalah menunjukkan sebagian besar informan menyatakan bahwa perceraian kedua orang tua menjadikan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi mereka. Dan selanjutnya adalah pembahasan keterkaitan studi kasus dengan teori. Yang pertama, kaitan studi kasus terhadap materi pertama yaitu symbolic interaction theory. Symbolic interaction theory menjelaskan mengenai pentingnya konsep diri, bahwa individu membangun konsep diri mereka melalui interaksi dengan orang lain. Asumsi ini menunjukkan kita mengembangkan kesadaran melalui kontak dengan orang lain. Jika dikaitkan dalam studi kasus, pemaknaan diri merupakan proses komunikasi intrapersonal yang membuat mereka menjadi pribadi yang lebih semangat untuk menata hidupnya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kaitan studi kasus terhadap coordinated management of meaning. Coordinated management of meaning menjelaskan bagaimana individu membuat aturan agar terciptanya makna dan bagaimana aturan tersebut selalu berkaitan dalam percakapan sehingga pesan yang disampaikan dapat terkoordinasi secara terus-menerus. Jika kita kaitkan dengan studi kasus, remaja dalam keluarga pra-perceraian orang tua haruslah membuat urutan agar dalam berkomunikasi, pesan dapat terkoordinasi secara terus-menerus. Yang lama-kelamaan akan terciptanya pelajaran hidup yang bisa sangat berarti. Dan tidak lupa agar selalu bersyukur dan menjadikan semua kejadian yang dialaminya sebagai sebuah hikmah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kaitan studi kasus terhadap cognitive dissonance theory. Nah, teori disonansi kognitif menggambarkan teori psikologi sosial yang membahas ketidaknyamanan manusia
akibat sikap, pikiran, dan tindakan yang saling bertentangan dan ini ketidaknyamanan. Jika dikaitkan dengan studi kasus, banyak stigma negatif yang ada pada remaja broken home. Dan hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan dan psikologis dirinya. Maka untuk menghindari hal tersebut, pemaknaan diri merupakan salah satu cara karena pemaknaan diri memiliki pengaruh penting bagi keadaan psikologis seseorang. Enggak, itu buat HP gua. Udah lu nggak usah gitu, gue pengen dengerin juga. Itu udah. Udah. Komik. Chris, lanjut Chris. Ini dikat ya nanti. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya, kaitan studi kasus terhadap expectancy violation theory. Teori pelanggaran harapan digambarkan sebagai teori komunikasi yang menjelaskan ekspektasi jarak dari perilaku nonverbal orang lain yang membawa kenyamanan. Jika kita kaitkan dengan studi kasus seorang remaja yang membutuhkan dukungan oleh keluarga secara verbal maupun nonverbal untuk menciptakan kenyamanan untuk pemaknaan diri. Namun hal tersebut tidak bisa, dikarenakan beberapa remaja ada yang hidupnya terpisah setelah mengalami broken home. Next. Selanjutnya adalah perspektif penulisan menurut kami. Next. Symbolic interaction theory menurut kami yaitu menjelaskan asumsi bahwa manusia membentuk makna dengan cara proses komunikasi. Teori interaksi ini menekankan simbolik pentingnya konsep diri dan interaksi. Dengan materi ini, pembaca dapat memahami bagaimana manusia membentuk makna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan sekitar. Lalu coordinated management of meaning menurut kami, yaitu merupakan bagaimana caranya berkomunikasi yang tanpa arah dan menciptakan sebuah komunikasi yang mulus melalui percakapan yang terkoordinasi. Melalui CMM, kita dapat memahami bagaimana proses komunikasi dapat terkoordinasi. Next. Lalu cognitive dissonance theory menurut kami menjelaskan tentang teori psikososial yang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman seseorang yang disebabkan oleh sikap, pikiran, dan perilaku yang bertentangan, dan tindakan untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Dengan materi ini, pembaca dapat memahami bagaimana perasaan tidak nyaman dapat disebabkan oleh sikap, pikiran, dan perilaku. Lalu yang terakhir, expectancy violation theory menurut kami adalah sebuah teori pelanggaran harapan yang menjelaskan salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki ekspektasi yang menjauhkan diri dari perilaku non-verbal orang lain yang dapat menghiburnya. Dalam materi teori pelanggaran harapan, menekankan kepada mengapa seseorang tersebut menaruh harapan atau ekspektasi kepada seseorang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Namun, acap kali dalam berkomunikasi terjadi kesalahpahaman yang dimana dapat berbuntut pada hal yang tidak mengenakan. Karena kita tidak memiliki bekal komunikasi yang konkret, sehingga terjadi hal-hal di luar kendali yang berakhir negatif. Seperti pada kasus ini adalah perceraian orang tua yang menyebabkan anak tersebut menjadi memiliki keluarga broken home dan kurang perhatian. Nah, ada anak yang tidak bisa melakukan komunikasi interpersonal dengan baik. Ada pula yang dapat melakukan komunikasi interpersonal dengan baik, yang berujung dengan pemaknaan diri yang kuat. Kemudian saran. Keluarga menjadi lingkungan yang penting bagi tumbuh kembang anak. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Ketika kedua orang tuanya bercerai, maka anak akan menjadi korban pertama dan utama. Memang, sang anak sudah melakukan komunikasi intrapersonal dengan baik, sehingga bisa menciptakan pemaknaan yang optimis. Karena sebaik-baiknya anak menerima keadaan, pada dasarnya mereka tidak ingin ada perceraian terjadi di keluarganya. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa data sumber yang kami ambil.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.